Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Rangga Prasetyo, akan mempresentasikan tentang definisi dan penalaran. Definisi adalah sebuah pernyataan terhadap ciri-ciri penting dari suatu hal. Biasanya akan lebih kompleks dan arti, makna, atau pengertian dari suatu hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi ini, di mana akan membahas definisi menurut para ahli. Bahri tahun 2002.30. Definisi adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Jadi tahun 2000.214, definisi adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klarifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata. Menurut Woodcroft, definisi adalah suatu gagasan atau ide yang relatif sempurna dan bermakna. Selanjutnya ada jenis-jenis definisi. Yang pertama ada definisi spekulatif, yang kedua definisi leksikal, yang ketiga ada definisi ketepatan, dan yang keempat definisi teoritis, dan kelima ada definisi persuasif. Nah, yang pertama definisi stipulatif. Definisi menetapkan arti. Ini mencakup penciptaan suatu kata baru untuk suatu kata lama. Dan yang kedua ada leksikal, yang dipakai untuk melaporkan arti yang sudah dimiliki oleh suatu kata dalam suatu bahasa. Yang ketiga ada definisi ketepatan, yang tujuannya dari suatu definisi yang tepat ialah mengurangi ketidakjelasan arti suatu kata. Dan yang keempat ada definisi teoritis. Definisi yang muncul dalam rangka mengusulkan agar teori yang ditemukan diterima dengan mudah oleh masyarakat. Yang kelima, ada definisi persuasif untuk memengaruhi pikiran, tingkah laku, dan emosi yang membaca dan mendengarnya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Syarat-syarat pembuatan definisi. Merumuskan dengan jelas, lengkap, dan singkat semua unsur pokok isi pengertian tertentu. Harus menyatakan ciri-ciri secara hakiki dari apa yang akan dijabarkan atau dideskripsikan, yaitu menunjukkan pengertian atau pemaknaan umum yang meliputi beserta ciri pembedanya yang khas atau penting. Harus sedapat mungkin menyatakan dalam bentuk rumusan yang positif, yaitu sebisa mungkin dihindari dari pernyataan negatif. Slide berikutnya di sini ada tujuan pembuatan definisi. Tujuan definisi membantu proses komunikasi yang berlangsung menjadi sederhana dan lebih tepat. Definisi juga dapat memberi definisi dibuat untuk memperkenalkan kata baru dalam bahasa. Definisi adalah suatu cara yang terbaik dan efektif untuk menjamin ketepatan dan kebenaran dari penggunaan kata tersebut. Ya, saya akan melanjutkan presentasi. Di sini ada penalaran. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera yang menghasilkan sejumlah konsep dari pengetahuan. Berdasarkan sejumlah posisi yang diketahui atau dianggap benar, orang menyimpulkan sebuah proposisi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Proses inilah yang disebut menalar. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, penalaran menurut para ahli. Menurut Kraft tahun 1985, penalaran adalah suatu proses berpikir dengan menghubungi bukti, fakta, petunjuk, atau eviden menuju suatu kesimpulan. Menurut Bakri 1986,
Penalaran merupakan suatu konsep yang menunjukkan pada salah suatu proses pemikiran untuk sampai pada kesimpulan sebagai pernyataan baru dari beberapa pernyataan lain yang telah diketahui. Menurut Surya Sumantri 2001, penalaran adalah sesuatu aktivitas berpikir dalam pengambilan suatu simpulan yang berupa pengetahuan. Di sini ada ciri-ciri penalaran. Antara lain, dilakukan dengan sadar, disadarkan atas sesuatu yang sudah diketahui, terarah atau bertujuan, sistematis, bersifat empiris dan rasional, sadar tujuan, premis berupa pengalaman atau pengetahuan, dan menghasilkan kesimpulan berupa pengetahuan, keputusan, atau sikap yang baru. Oke, saya Perdana Putra akan meneruskan presentasi dari teman saya. Sini ada syarat-syarat kebenaran dalam penalaran. Yang pertama, dalam penalaran, pengetahuan yang dijadikan dasar konklusi adalah premis. Jadi, semua premis harus benar. Benar di sini harus meliputi suatu yang benar secara formal maupun material. Kedua, ada suatu penalaran bertolak dari pengetahuan yang sudah dimiliki seseorang akan sesuatu yang memang benar atau suatu yang memang salah. Di sini ada metode dalam bernalar. Dibagi menjadi dua. Penalaran induktif. Penalaran induktif menurut Kusumah Sobariah 2011 adalah proses berpikir berupa penarikan kesimpulan yang umum atas dasar pengetahuan tentang hal khusus. Penalaran induktif terbagi atas tiga. Pertama, satu generalisasi, yang kedua analogi, yang ketiga sebab akibat. Sini ada penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran yang didasarkan atas prinsip hukum, teori, atau putusan yang berlaku umum menurut Jacobs Suhandri 2011. Suatu cara penarikan kesimpulan dari pernyataan atau fakta-fakta yang dianggap benar dengan menggunakan logika. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.